Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Eva Taligan. Saya dari bagian penyakit tidak menular dari Puskesmas Singa. Pada kesempatan ini saya sangat senang sekali karena bisa mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan materi pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar gula darah, dan pengukuran kadar kolesterol di dalam darah. Di akhir pembelajaran nanti, saya harap ibu-ibu kader mampu untuk melakukan pengukuran tekanan darah, pengukuran kadar gula darah, dan pengukuran kadar kolesterol di dalam darah, serta mampu untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular. Berikut ini akan saya sampaikan cara-cara untuk melakukan pengukuran yang di atas. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah pengukuran tekanan darah. Alatnya adalah tensimeter. Pertama-tama pastikan alat sudah berfungsi dengan baik. Lalu pasien kita suruh duduk tegak. Suruh lengan tangan pasien kita suruh lipat sampai ke atas, dan kita harus memastikan manset akan menempel dengan kulit. Lalu masukkan tangan pasien ke dalam lingkaran manset. Lalu tangannya diletakkan, telapak tangan menghadap ke atas, dan manset harus sejajar dengan jantung. Tekan tombol start, tunggu beberapa detik, maka hasil akan keluar di layar monitor dari tensi. Nilai tensi normal adalah 100/60 mm air raksa sampai 120/80 mm air raksa. Untuk pengukuran kadar gula darah dan kolesterol, prinsipnya hampir sama, hanya kita membedakan dua sticknya saja. Ada stick untuk kadar gula darah dan stick untuk kolesterol. Ini dia, kita pastikan alat sudah berfungsi dengan baik. Lalu ambil jari pasien, kita swab dengan alkohol, tusuk dengan lancet. Usapan yang pertama kita elap dengan kapas kering atau dengan kasa kering. Tetesan yang kedua kita teteskan pada alat, kita tunggu beberapa detik, maka hasilnya akan muncul di layar monitor dari alat. Untuk kadar gula darah, nilai normalnya adalah di bawah 100 mm air raksa, miligram per desiliter. Kalau untuk kolesterol, nilai normalnya di bawah 190 mg per desiliter. Saya rasa jadi saya harapkan ibu-ibu kader semua mampu untuk menerima materi-materi yang saya sampaikan tadi dan mampu untuk menerapkannya nanti pada saat posyandu. Sepanjang pemberian materi ini mungkin ada kata-kata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon dimaafkan. Demikianlah materi pengukuran tadi saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Buat ibu kader sekalian, Pagi Bu. Terima kasih buat kehadiran pada saat ini. Kenalkan, nama saya Juliati Nurhaida Demanik. Saya petugas PTM di Puskesmas Singa ini. Dan kami di sini akan menyampaikan buat kalian semua bagaimana cara untuk menimbang tinggi badan, berat badan, dan IMT ataupun lingkar perut. Nah, pertama kali terangkan untuk mengukur berat badan. Pertama, kita timbangan kita letakkan dengan tanah dan tempat yang keras. Kedua, kita perhatikan itu nilai angkanya di 0. Dan si pasien kita anjurkan supaya memakai pakaian yang tipis dan melepas alas kaki. Baru kita anjurkan pasien berdiri tegak di timbangan ini. Baru kita membaca hasilnya. Nanti dapat hasilnya berapa kita catat. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan. Di mikrotois ini kita anjurkan pasien itu supaya berdiri tegak, alas kaki dilepas, dan kepala rapat dengan mikrotoisnya, pandangan lurus ke depan. Lalu tumit kaki itu harus sejajar dan rapat dengan dindingnya mikrotois. Baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, selanjutnya untuk pengukuran lingkar perut. Ini alat lingkar perutnya, kita lingkarkan ke perut pasien. Nah, sejajar dengan pusatnya, baru kita bisa melihat hasilnya. Nah, dimanapun tujuan kita untuk mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut ini untuk bisa mendeteksi penyakit PTM ataupun penyakit tidak menular. Nah, untuk tinggi badan dan berat badan, cara rumusnya berat badan per tinggi badan kuadrat untuk menentukan IMT. Dan lingkar perut yang normal untuk laki-laki adalah 90 cm dan untuk perempuan 80 cm. Nah, sesudah ini
harapan kami buat kader semua supaya bisa nanti melaksanakan di posyandu masing-masing. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Menjuang-juang membantah Krina. Jual. Udah mulai ya, Dek? Mulai. Menjual. Selamat pagi Membantah Krina. Saya perkenalkan diri saya Rosdiah. Saya bekerja di Puskesmas Singa di bagian nutrisionis, bagian gizi. Jadi materi kita ini untuk kader kami sampaikan bagaimana untuk diet sehat dan seimbang. Jadi tujuan kita yang pertama itu bagi individu kita bisa menerapkan pola hidup dengan makan sehat dan seimbang. Yang kedua, mengkontrol asupan lemak, gula, dan garam. Yang ketiga, menerapkan hidup dengan gizi seimbang. Begitu juga untuk bisa nanti ibu-ibu kader bisa menerapkan ke dalam keluarga dan ke masyarakat. Jadi itu tujuan kita membuat diet sehat dan seimbang. Jadi ada 10 pedoman gizi seimbang. Pertama dulu pertama konsumsi karya agak lupa. Kalau bilang itu enggak. 10 pedoman gizi seimbang. Yang pertama konsumsi aneka-ragaman makanan pokok. Adapun di sini kita bawa modelnya aneka-ragam makanan pokok itu ada nasi, penggantinya bisa kita buat dari roti, ubi, singkong atau dengan kentang. Jadi ini dia, jangan kita berpedoman hanya untuk nasi. Yang kedua, biasakan sarapan pagi. Jangan nanti kita beraktivitas kita tidak melakukan sarapan pagi, karena sarapan pagi kunci utama untuk kita beraktivitas baik untuk selanjutnya. Yang ketiga, biasakan konsumsi panganan berprotein tinggi. Yang keempat, batasi konsumsi garam, lemak, dan gula. Aktivitas fisik kita kerjakan juga ya, yang keempat. Yang kelima, minum air putih yang cukup. Yang keenam, makan buah dan sayur. Ketujuh, konsumsi lauk protein yang tinggi. Kedelapan, biasakan membaca label pada makanan kemasan. Karena kita mau membeli makanan kemasan itu ada labelnya, kita biasakan membaca label. Yang ketujuh, cuci tangan pakai sabun. Biasakan kita cuci tangan pakai sabun. Dan kedelapan, istirahat yang cukup. Syukuri dan nikmati makanan yang ada. Itu yang pedoman 10 pedoman gizi seimbang. Jadi di sini mungkin nanti kita ibu sebagai kader harus bisa menerapkan ini dulu pada diri ibu, baru kita buat ke keluarga dan ke masyarakat. Untuk ini ibu kader juga harus membiasakan memberi contoh kepada masyarakat bisa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan serta aneka ragam makanan sayuran. Jangan hanya berpedoman pada satu jenis sayuran saja, karena tidak akan mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral ke tubuh. Saya rasa di sini hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Ada ibu-ibu? Enggak ada, Bu. Jadi cukup jelas ya. Kami harapkan itu. Jadi